الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفاهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء العمل والقول والنيات وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat orang-orang kafir agar jelas perbedaan antara kedua kelompok ini, agar jelas dan kita bisa membandingkan antara orang-orang yang masuk kategori al-abrar, orang-orang yang melakukan kebaikan, dan al-fujar, orang-orang yang melakukan kejahatan, serta bisa membedakan mana yang termasuk min ahli sa'adah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan dan penderitaan. Pada pembahasan ini yaitu ayat ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan innal ladina kafaru ay innal ladina jahadu bi ayatillahi wa kadzabu risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, dalam surat Al-Baqarah ayat 6 ini maksudnya adalah, kata Syekh Ali As-Sabuni, adalah innal ladina jahadu bi ayatillah, yaitu mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, wa kadzabu risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ayat ini ada satu kata kunci, yaitu kalimat kufur, yang berasal dari kata kafara. Dalam bahasa Arab, kata kafara itu artinya menutupi, menyelimuti, sehingga tidak terlihat dan tersembunyi. Itu kata kufrun, kafara. Maka seorang petani itu dianggap kafir. Kenapa? Karena dia menyembunyikan benih-benih di dalam tanah. Maka di dalam Al-Quran itu ada wa mathali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu, seperti air hujan yang tumbuhan-tumbuhannya itu a'jabal kufar, membuat kagum para petani. Jadi para petani disebut kufar. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan benih-benih di dalam tanah, maksudnya menanam benih di dalam tanah, disebut dengan kufar, jamak dari kata kafir. Tetapi ketika kata kafir itu masuk dalam pengertian istilah, maka maknanya
Ada beberapa macam. Di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata kafir atau kafara dan turunan-turunannya itu dengan beberapa pengertian. Paling tidak ada 3 makna. Makna yang pertama yang dimaksud dengan kafir atau kafara atau kufrun itu adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, yaitu mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna pertama. Dan ini bisa dilihat misalnya di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, dalam surat Saba ayat 3 itu ada satu firman Allah, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'a. Berkata orang-orang kafir, maksudnya orang yang mengingkari keesaan Allah dan risalah Nabi Muhammad, mereka mengatakan tidak mungkin hari kiamat akan datang kepada kami. Berarti dia mengingkari Allah, mengingkari hari kiamat, dan mengingkari risalah Nabi Muhammad yang di dalamnya membawa tentang persoalan iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Itu makna pertama yang diambil oleh Syekh Ali As-Sabuni. Makna yang kedua, kata kafara itu maksudnya adalah tidak mensyukuri nikmat Allah. Kafir. Jadi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah disebut kafir. Kafir apa? Kafir nikmat. Kafir nikmat. Karena lawan dari kata syakara itu kafara. Kalau syakara itu membuka, kafara menutup. Maka kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian membuka, Allah tambah. Maksudnya kalau kalian bersyukur kepada Allah, lalu kemudian dari syukur itu memunculkan satu tangan terbuka memberikan bantuan kepada orang lain, Allah akan tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian tertutup, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kata Allah, maka inna azabi lasyadid. Maka siksaan Allah, azab Allah itu sangat pedih. Jadi kata kufur makna yang kedua adalah tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan kita insya Allah sewaktu-waktu akan membahas tentang apa itu makna syukur. Yang ketiga yang disebut dengan pengertian dari kata kafir itu adalah tidak mengamalkan tuntunan ilahi meskipun dia percaya. Dia percaya kepada wahyu Allah, tetapi tidak mengamalkan keseluruhannya. Itu dianggap makna yang ketiga dari kata kafir. Mana contohnya? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah mereka beriman dengan sebagian Al-Quran atau sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain? Dia percaya kepada kitab Taurat itu, orang-orang Yahudi, tetapi dia hanya amalkan sebagian. Disebut dengan takfur. Mengamalkan sebagian, tidak mempercayai sebagian. Mempercayai sebagian, tidak mengamalkan sebagian. Nah, itu makna dari kata kufur. Jadi kalau ada orang kita bilang itu orang kafir, mereka nggak perlu marah. Kalau orang-orang non-muslim disebut kafir oleh orang-orang Islam, seharusnya mereka nggak perlu marah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya, tidak beriman kepada Allah, Tuhan yang kita maksud. Tapi kalau orang-orang non-muslim bilang kita kafir juga, menurut pemahaman mereka itu konsep agama, jadi tidak perlu marah. Itu orang kafir tuh memang orang yang berada di luar keyakinan kita dianggap kufur, dan itu istilah agama. Memang di dalam masyarakat kita ada yang disebut dengan kepekaan sosial. Kalau kita bilang kafir itu kan konotasinya negatif, sehingga bisa menyebabkan ketersinggungan. Oleh karena itu maka kita hindari penggunaan kata itu. Pertama terkait dengan persoalan hubungan dengan sesama non muslim, kita bilang aja non muslim.
Jadi jangan bilang kafir. Meskipun dalam istilah agama itu ada, tetapi karena kita hidup bersama, kita harus menghormati kepekaan dalam keberagamaan masing-masing. Itu Islam mengajarkan itu. Nah, ketika ayat ini menegaskan tentang orang kafir yang mana? Itu perlu dipahami. Nah, orang kafir yang dimaksud di sini secara khusus, sebab turunnya ayat ini itu terkait dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, seperti salah satu tokohnya dari Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab. Jadi Huyai bin Akhtab ini adalah ketua suku atau kepala suku dari Bani Nadir. Bani Yahudi yang ada di Madinah itu ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Nah, salah satu ketua suku atau kepala suku dari Bani Nadir ini adalah Huyai bin Akhtab, yang Huyai bin Akhtab punya anak perempuan namanya Safiyah yang nanti dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Safiyah. Jadi salah satu dari istri Nabi itu adalah ada yang dari keturunan Yahudi, yaitu yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang kedua, sebab nuzulnya ayat ini juga bicara tentang orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy. Ini sebab khusus turunnya ayat ini, tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ada satu kaidah dalam usul fikih bahwa yang diambil bukan sebab turunnya ayat tersebut, tetapi makna umumnya. Berarti termasuk orang-orang kafir zaman sekarang. Maksudnya seperti itu. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir bersifat umum yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari dan mendustakan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dipahami Pak ya? Yang berikutnya adalah sawaun alaihim. Ini salah satu karakternya. Sawaun alaihim. Sawa itu artinya sama. Yatasawa indahum. Ay yatasawa indahum. Yatasawa itu artinya sama. Di sisi mereka sama aja. Maksudnya apa? A'anzartahum am lam tundirhum. Apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, sama saja buat mereka. Nah, salah satu ciri dari orang kafir itu tidak akan pernah menerima kebenaran. Satu. Maksudnya apa? Sawaun ahaddartahum ya Muhammad min adzabillahi wa khawwabtahum minhu am lam tuhadzirhum. Kata Syekh Ali As-Sabuni, sama saja buat mereka itu orang-orang kafir, apakah engkau mengingatkan mereka ya Muhammad dari azab Allah dan menakut-nakuti mereka dengan azab Allah itu, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka? Mereka tetap la yu'minun, tidak akan beriman. Maka di sini konsepnya adalah persoalan iman itu pada hakikatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di situ juga ada keterlibatan usaha manusia. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman dan hidayah itu adalah milik siapa? Allah. Tetapi kita harus berusaha untuk mencapai itu. Itulah penggabungan antara konsep bahwa semua adalah milik Allah, tapi kita ikhtiar untuk mendapatkan iman dan hidayah itu. Ini adalah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya berikan contoh. Rizki itu datangnya dari siapa? Allah. Tetapi kita harus berusaha untuk mendapatkan rizki. Jadi seimbang antara ikhtiar dengan tawakal. Bahwa yang menentukan rizki adalah Allah, tapi Anda harus bekerja untuk mendapatkan rizki tersebut. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak menganut akidah Qadariyah yang mengatakan semua tergantung dari usaha manusia. Kita enggak berkata itu. Tapi kita mengatakan ikhtiar wajib tapi tidak menentukan hasil. Bisa dipahami Pak ya?
Ikhtiar Anda wajib tapi tidak menentukan hasil. Anda boleh saja mati-matian bekerja, tapi kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada Anda nggak dapatkan rezeki itu. Anda boleh saja santai di rumah, yang banyak kontrakan, kayak Haji Fahrudin misalnya, contoh santai aja, rezeki datang terus menerus. Tapi ikhtiar dia apa? Dia sudah bangun kontrakan, ikhtiarnya. Jadi kita harus tetap berikhtiar. Nah, di dalam ayat ini sebenarnya membantah paham Qadariyah yang mengatakan bahwa Qadariyah dengan Mu'tazilah sama ya, yang mengatakan bahwa persoalan iman itu tergantung dari manusianya. Tetapi di ayat ini mengatakan bahwa iman dan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun engkau ya Muhammad menakuti mereka atau tidak menakuti mereka dengan azab Allah, la yu'minun. Maksudnya apa? Ai la yusaddiquna bima ji'tahum bihi. Mereka tidak akan membenarkan, yusaddiqun, tidak membenarkan bima ji'tahum bihi, dengan apa yang kalian bawa, yang engkau bawa buat mereka, yaitu Al-Quran. Mereka tetap beriman. Meskipun kau menggunakan dalil hujah yang kuat, mereka enggak akan pernah beriman. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghibur Nabi, jangan terlalu bersedih. Maka Allah mengatakan, fala tatma'u fi imanihim. Jangan kalian berharap mereka akan beriman, biarin aja. Fala wala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Ini adalah kalimat istilahiyah yang artinya jangan engkau ya Muhammad bersedih dengan ketidakimanan mereka. Wa fi hadza tasliyatun lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an takdzibi qaumihi lahu. Dalam ayat ini ada tasliyah. Tasliyah itu artinya hiburan. Hiburan buat siapa? Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an takdzibi qaumihi lahu. Karena umatnya itu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidak usah terlalu bersedih. Mereka beriman tidak beriman sama aja, mereka enggak akan beriman. Jadi jangan berharap iman mereka dan jangan bersedih ketika mereka tidak beriman. Ini hiburan buat Nabi. Nabi terlepas. Tugas Nabi adalah hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang kafir meskipun kita sudah berikan peringatan, tapi mereka tidak beriman. Summa bayyana ta'ala, kemudian Allah menjelaskan al-illata, sebab fi sababi adamil imani, sebab ketiadaan iman di dalam diri mereka, dengan satu ayat di depannya. Apa alasannya? Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa kok mereka enggak beriman? Karena Allah sudah kunci hatinya, qalbun. Maka pembahasan qalbun menjadi penting, hati. Kenapa disebut dengan qalbun? Wa innama summiyal qalbu illa wa ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubihi wahdhar anil qalbi an qalbin wa taqlibin. Ada satu syair, ada satu kalimat mengatakan dinamakan dengan qalbun, hati, itu karena suka berbolak-balik tuh, taqallub, naik turun, kadang kuat, kadang lemah, itu namanya hati tuh. Maka perkataan ini disebutkan hati-hati dengan hati. Kenapa? Karena dia bisa berubah-ubah, maka harus Anda kontrol hati Anda. Maka persoalan hati menjadi penting. Nah, kita akan bahas sedikit. Kenapa ketika Allah kunci mati hati itu menjadi persoalan besar, sampai dia tidak akan bisa menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jawabannya adalah hati ini menggerakkan tindakan. Hati itu yuharrik al-afal, menggerakkan tindakan. Nabi pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh kita
tubuh manusia itu ada satu gumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia bagus, maka semua yang keluar dari anggota badan mereka kan bagus. Wa idza fasadat, kalau daging segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kullu, maka semua yang keluar dari anggota badan kita itu akan buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, itulah yang disebut dengan hati. Jadi kalau hati baik, yang keluar yang baik-baik. Kalau hatinya bermasalah, yang keluar yang bermasalah semua. Maksiat, kezaliman, lakukan korupsi, kebohongan, kedustaan, semuanya seperti itu. Itu hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati itu kalmir'ah, seperti cermin. Jadi hati itu seperti cermin. Hati yang buruk seperti cermin berdebu. Tapi hati yang bagus seperti cermin yang bersih. Sekarang kita buat gambaran, Pak. Bapak bisa enggak bercermin dengan cermin yang penuh debu? Kelihatan enggak tampangnya? Buram, enggak kelihatan. Muka enggak, kita tidak terlihat, tertutup debu. Nah, hati yang penuh dengan penyakit hati itu sulit menerima kebenaran, apalagi menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kenapa? Karena tertutup. Seperti cermin berdebu, kita nggak mungkin bisa berkaca dengan cermin tersebut. Kenapa? Karena sulit menerima pantulan cahaya dan memantulkan cahaya kepada yang lain. Itu ilmu fisikanya gitu. Kalau kita belajar fisika tentang cahaya, itu cermin kalau dia berdebu tidak menerima cahaya, apalagi mantulin cahaya kepada yang lain. Maka kita nggak bisa berkaca dengan cermin berdebu. Karena apa? Cahayanya tidak terpantul. Karena dia tidak terima cahaya dan memantulkan cahaya. Sama dengan hati. Kalau hati penuh dengan penyakit hati, amradul qulub, maka sulit terima kebenaran, apalagi mantulin kebenaran kepada yang lain. Bisa dipahami, Pak ya? Misalnya, kalau hatinya bermasalah, diajak ngaji susah, Pak. Apalagi dia ngajak orang untuk ngaji. Diajak ngaji aja susah. Apalagi ngajak orang untuk melakukan ngaji. Diajak sholat banyak alasannya. Nantilah macam-macam. Apalagi ngajak orang sholat. Itu yang disebut dengan hatinya penuh dengan penyakit. Tapi kalau hati itu bersih, seperti cermin bersih, dia bisa menerima cahaya dan memantulkan cahaya kepada yang lain. Kalau hati kita tidak ada penyakit, maka kita mudah melakukan kebaikan dan mengajak orang melakukan kebaikan. Itu hati. Maka yang paling penting, yang perlu kita lakukan riyadhah, yang perlu kita bina, kita berikan tarbiyah, itu adalah hati. Kenapa? Karena hati yang menggerakkan perbuatan. Maka di dalam ilmu tasawuf itu diajarkan tuh bagaimana kita menghindari penyakit-penyakit hati. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di antara penyakit hati itu banyak, tetapi di antara yang banyak itu ada 3 yang paling memberikan masalah kepada manusia, dan itu bisa memberikan kecelakaan besar dan musibah besar terhadap manusia. Apa? Yang pertama adalah at-takabbur al-kibir, sombong. Sombong bisa menutup hati. Khatamallahu ala qulubihim bisababi kibrihim, karena sebab sombong. Contohnya mana? Iblis itu sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Pak. Sampai ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Nah, di sini orang memahaminya ada 2 pendapat. Apakah iblis masuk kategori malaikat? Karena ayat ini bicara tentang malaikat. Fasajadu illa iblis. Maka mereka sujud kecuali iblis. Tapi pendapat kedua mengatakan itu terpisah.
bukan bagian dari malaikat, tetapi makhluk yang memang diciptakan terpisah, yaitu dari min marijin min nar, dari bangsa jin. Mana ayatnya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu termasuk bangsa jin, tetapi dia maksiat kepada perintah Tuhannya, yaitu perintah untuk sujud. Maka karena kesombongan iblis merasa dirinya paling benar, karena dia terbuat dari api, dan menganggap Adam dianggap rendah karena terbuat dari tanah. Karena pemahaman iblis, api lebih baik daripada tanah, maka dia sombong. Lalu dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka Allah usir, hatinya tertutup. Kenapa? Kesombongan. Nah sekarang kita tarik konteks kita, maka salah satu indikator sombong adalah merasa dirinya paling hebat. Itu indikatornya. Nah sekarang kita lihat, orang diberikan ilmu pengetahuan banyak, lalu dengan ilmu itu dia merasa dirinya lebih daripada yang lain, lalu kemudian sombong dan menganggap yang lain bego, stupid misalnya, maka itu dianggap sombong. Atau dia punya kekayaan yang besar, lalu kemudian dia menganggap rendah orang-orang miskin, lalu melakukan kezaliman terhadap orang miskin, maka dianggap sombong. Atau dia punya kekuasaan jabatan yang tinggi, lalu rakyat dianggap kecil semua, lalu dia zalimi, dianggap nggak penting tuh rakyat, maka itu disebut dengan pimpinan yang zalim, yang sombong. Kita harus paham itu, Pak. Nah kalau orang dimasuki sifat sombong, termasuk dalam keberagamaan, Pak, kita merasa kita yang paling hebat tuh dalam pemahaman keagamaan, sehingga yang lain dianggap pembuat bid'ah. Tuh ada yang begitu, ada nggak kelompok begitu, Pak? Yang lain dianggap pembuat bid'ah, merasa dirinya yang paling hebat, nggak mau ngaji dengan yang lain kecuali dengan ustadz-ustadznya aja. Itu dianggap sombong. Nah kalau orang sombong, hatinya tertutup, maka sulit menerima kebenaran itu. Nah kalau orang sulit menerima kebenaran, khatamallahu ala qulubihim. Itu contohnya. Maka salah satu yang membuat hati itu tertutup adalah sifat sombong. Seperti sombongnya Abu Jahal, sombongnya Abu Lahab, yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu itu benar, tetapi karena gengsi, kalau dia ikut Nabi Muhammad SAW, maka banyak fasilitas yang akan hilang. Misalnya apa? Budak. Dia akan kehilangan budaknya. Karena dalam Islam, budak dihapus. Dia akan kehilangan semua fasilitas-fasilitas yang ada di dalam masyarakat Arab. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab orang kaya, Pak. Mereka gengsi kalau ikut agama Nabi Muhammad SAW. Itu pertama. Yang kedua, penyakit hasad, dengki, iri hati. Nah ini bermasalah ini. Hasad dan dengki itu dialami orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kata Allah dalam Al-Quran, tahu kalau Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Disebutkan dalam kitab Taurat mereka akan datang. Bahkan di Injil juga disebutkan akan datang seorang Nabi ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu tahu dan mengenali Nabi Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Sekarang saya tanya Bapak, Bapak kenal anak-anak Bapak? Kenalnya anak Bapak itu seperti apa? Dekat enggak? Sampai tahu perbedaan-perbedaannya, sampai tahu tanda-tanda lahirnya. Nah, orang-orang Yahudi kata Allah itu mengenali Nabi Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Berarti dekat sekali, tahu benar. Kenapa mereka tidak mau menerima risalah Nabi Muhammad SAW? Allah jawab, hasadan min indi anfusihim. Dalam surah Al-Baqarah itu ada hasadan min indi anfusihim, karena sifat hasad, iri hati dan dengki yang ada di dalam diri mereka. Hasad, Pak, itu bisa menutup kebenaran, menutup hati. Maka kemudian ditarik konteksnya
dalam konteks kekinian, apa sih yang dimaksud dengan hasad? Dibuatlah satu indikator. Indikator itu apa ya kalau dalam bahasa kita? Sejenis ukuran. Apa sih ukuran hasad? Ukurannya dua. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Ada nggak yang begitu sini, Pak? Oh, banyak. Termasuk yang ngomong kali ya. Insya Allah. Nah, itu ukurannya, tinggal lihat aja diri kita. Kita kena virus atau penyakit hasad enggak? Kalau orang lain dapat musibah, kita senang banget. Syukurin lo, bangkrut dia. Senang dia. Tapi kalau orang sukses, dia yang belangsakan. Tahu belangsak? Hah? Kebakaran jenggot. Ada orang bangun rumah, kita punya tetangga bangun rumah bagus, Pak. Mau gerah kita, Pak. Apa kita bilang? Duitnya dari mana tuh? Duitnya dari mana ditanya? Jangan-jangan dia dapat warisan, kita nggak tahu. Makanya kita jangan usil dengan urusan orang lain. Jangan-jangan dia miara tuyul tuh. Jangan-jangan dia babi ngepet lagi, macam-macam. Jangan-jangan pesugihan, macam-macam dia buat. Sehingga membuat yang hancur itu adalah dirinya sendiri sebenarnya. Jadi orang yang hasad kepada orang lain itu dirinya yang kebakar, bukan orang lain. Makanya seperti api membakar kayu bakar itu. Kata Nabi, orang yang hasad itu tidak membahayakan orang yang dihasadi, tetapi kembali kepada yang dihasadkan. Nah, saya mau cerita, Pak. Karena ini cuma doain, nanti akan selesai juga ini, masih ada waktu kan. Jadi zaman dinasti Abbasiyah itu ada seorang khalifah namanya Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil. Tiba-tiba Al-Mutawakkil itu kena satu penyakit. Penyakitnya itu seperti tumor. Tapi di sana disebutkan bisul bernanah yang ganas, bisul ganas. Sama dengan tumor lah kalau sekarang. Tabib-tabib istana tidak ada satupun yang mampu menyembuhkan. Tabib, biasanya kalau khalifah punya banyak dokter, itu disebut dengan tabib, punya banyak dokter. Akhirnya karena tabib ini menyerah, ibunda dari khalifah Mutawakkil itu lalu menulis sebuah surat, dikirim kepada seorang imam dari Ahlul Bait, keturunan Nabi yang bernama Imam Al-Hadi. Dan pada zaman itu ketegangan antara Abbasiyah dengan keluarga Nabi itu kuat. Jadi bahasanya rivalitas. Jadi Ahlul Bait dengan dinasti Abbasiyah itu konflik. Pokoknya yang terkait dengan persoalan Ahlul Bait ini membuat gerah orang dinasti Abbasiyah. Itu keadaan politiknya saat itu seperti itu. Akhirnya setelah mengirim surat meminta resep apa yang bisa diberikan untuk anaknya yang bernama Al-Mutawakkil, Imam Al-Hadi jawab surat itu dengan satu kalimat sederhana, campurkan mawar dengan minyak lalu oleskan kepada bisulnya khalifah. Sederhana. Sesuatu yang menurut kita ini bukan obat ini. Lalu kemudian surat yang berisi resep obat tersebut diterima oleh ibunda dari Khalifah Al-Mutawakkil, lalu diserahkan kepada para tabib istana untuk dibuat obatnya dari resep tersebut. Nah, tabib-tabib istana itu tidak mau melakukan itu. Kenapa? Bagi mereka, di dalam pandangan medis mereka, menurut mereka tidak ada satupun obat yang seperti ini, dan ini mustahil. Maka mereka tidak mau buat, karena menurut pendidikan mereka tidak ada yang seperti ini. Akhirnya ibunda dari Khalifah Al-Mutawakkil diraciklah itu dari resep yang dibuat oleh siapa? Imam Al-Hadi. Setelah dibuat, lalu kemudian dioleskan ke tumor atau bisul ganas dari Khalifah Al-Mutawakkil. Tiba-tiba sembuh. Karena sembuh, Khalifah senang, gembira. Dia hadiahkan 10.000 dinar uang emas kepada Imam Al-Hadi. Nah, ketika menyerahkan uang tersebut, muncul sifat iri hati dari para tabib
istana itu. Tabib istana Pak, iri. Kenapa? Ini belum apa-apa sudah dapat uang 10.000 dinar. Uang dinar itu uang emas Pak. Kalau 10.000 banyak nggak tuh Pak? Banyak. Akhirnya karena dia iri dan irinya bersifat aktif, dia buatlah hoax. Dia fitnah. Apa dia fitnah? Dia bilang bahwa uang 10.000 dinar itu yang diberikan Khalifah Al-Mutawakkil kepada Imam Al-Hadi digunakan untuk memberontak. Karena memang saya katakan tadi, hubungan antara keluarga Nabi Ahlul Bait dengan Abbasiyah itu ketegangannya tingkat tinggi. Jadi kalau ada isu-isu pemberontakan, kudeta itu sensitif sekali. Dibuat isunya pas. Nah sekarang seperti Pilpres ini dibuat isu-isu sensitif Pak, supaya kita terpecah. Begitu memang, karena situasinya seperti itu. Lalu kemudian Khalifah bukan orang yang mudah terpercaya dengan informasi seperti itu. Lalu dia panggil ajudannya, ahli intel, jasus namanya. Dia panggil, dia bilang, coba selidiki, benar nggak apa yang dikatakan tabib istana itu? Diutuslah dia untuk melakukan investigasi ke rumahnya Imam Al-Hadi. Datang dia di sana. Pas dia datang ke rumahnya, dia bingung mau mulai dari mana ini. Akhirnya dia putuskan, saya mulai dari atas loteng, naik ke atap dia. Pada saat ketika dia naik atap ingin mengamati apa yang ada di dalam, tiba-tiba ada suara muncul dari dalam rumah. Suaranya Imam Al-Hadi. Ya fulan, turun saja dari atap, masuk saja ke rumah. Kau lihat saja apa yang ada dalam rumahku. Ternyata Imam Al-Hadi tahu ada orang di atas dan tahu maksudnya. Kira-kira wali bukan Pak? Wali, memang Allah kasih tahu. Turunlah dia dengan perasaan sedikit kaget dan bingung, kenapa lo? Al-Hadi tahu saya di atas dan tahu maksud dan tujuan saya. Masuk ke dalam rumah, dia investigasi di dalam rumah yang enggak begitu besar. Imam Al-Hadi dia lihat semuanya, di situ ada jumlah uang 10.000 dinar yang diberikan Khalifah, belum dipakai sama sekali, ada di situ. Akhirnya pulanglah jasus tersebut, intel tersebut, lalu melapor kepada Khalifah, ya Khalifah, saya sudah melakukan investigasi ke rumah Imam Al-Hadi dan tidak ditemukan satupun senjata-senjata yang dibeli dari uang yang Pak Khalifah berikan kepada Imam Al-Hadi untuk melakukan pemberontakan. Semua yang dikatakan oleh tabib istana itu adalah fitnah. Enggak benar itu. Akhirnya tabib-tabib istana yang iri hati dan dengki itu dia panggil. Dia potong lehernya satu-satu Pak. Kira-kira apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Kalau orang hasad itu tidak akan membahayakan orang yang dihasadi, tapi akan kembali kepada orang yang hasad. Maka sifat hasad itu harus dihilangkan karena dia menutup hati. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati, salah satu adalah karena ada penyakit hasad. Nah di sini disebutkan yang membuat mereka itu ditutup hatinya, khatamallahu ala qulubihim ay taba'a ala qulubihim fala yadkhulu fiha nar, yaitu Allah mengunci hati mereka maka cahaya tidak masuk ke dalam hati itu, wala yusriku fiha iman tidak bersinar di dalam hati itu. Qala al-mufassirun al-khatmu at-taghriyatu wat-tabu. Yang dimaksud dengan al-khatam yaitu ditutup, itu maksudnya adalah at-taghriyatu wat-tabu. Ditutup, distempel. Dia segel. Ah, bahasanya, disegel. Ditutup tuh, ditutup Pak. Disegel. Bisa enggak dibuka? Susah itu. Kalau sudah ditutup masih bisa dibuka, tapi kalau ditutup disegel. Kan ada tuh disegel itu, dilarang dibuka. Apa bahasanya? Jangan dibuka. Do not open, kan begitu kan? Apanya? Private confidential. Wah, jangan-jangan itu kan barang nih, pengiriman barang. Itu bahasanya seperti itu. Apa kata penulis kitab ini? Wadzalika annal quluba, yaitu bahwa hati-hati mereka atau hati-hati kita idza katsurat alaiha dzunub, apabila dosanya sudah terlalu banyak, dosa ini tomasat nurul basirati fiha, maka cahaya untuk melihat itu menjadi tertutup. Kenapa? Dosanya sudah terlalu banyak dosa.
Maka dalam sebuah hadis Nabi pernah dikatakan, innal abda idza aznaba zamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba minha saqula qalbuhu wa in zadat fadzalika qaulullahi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka itu ada satu noda di dalam hatinya, noda hitam. Di dalam hatinya ada noda hitam, satu titik. Fa in taba, kalau dia tobat dari perbuatan dosa itu, maka saqula qalbu, hatinya menjadi licin lagi. Wa in zada, tapi kalau dia tambah lagi, zadat, maka titik noda itu bertambah. Ini hati, Pak. Kita anggap hati beginilah. Ada titik satu, lakukan dosa, lalu lakukan dosa lagi, titik dua, lakukan dosa lagi, titik. Kalau dia banyak, tertutup nggak hatinya, Pak? Tertutup, itu maksudnya. Jadi perbuatan dosa itu menutupi hati. Kalau hati tertutup, sinar nggak bisa masuk, cahaya nggak bisa masuk, itu maksudnya. Maka salah satu yang membuat hati itu tertutup adalah perbuatan dosa. Kita lanjutkan, fala yakunu lil imani ilaiha maslak, maka iman tidak punya jalan masuk kepada hati. Sulit iman masuk ke dalam hati yang tertutup. Wala lil kufri anha makhlas, dan sulit bagi kekufuran keluar dari hati yang tertutup. Dia sudah di dalam, sulit keluar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, tetapi Allah sudah kunci mati hati mereka bikufrihim, karena kekufuran mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa, dan di pendengaran mereka dan penglihatan mereka itu ada penutup. Nah, sekarang saya akan jelaskan sini, Pak. Sumber informasi itu bisa diambil dari mana? Pendengaran dan penglihatan. Kenapa disebutkan pendengaran lebih dulu? Wa ala sam'ihim baru wa ala absarihim. Kenapa? Karena yang pertama kali berfungsi di dalam diri seorang manusia itu indera pendengarannya. Yang pertama. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh. Seorang bayi lahir nih, Pak. Ketika dia lahir, lalu Anda gerak-gerakan jari jemari Anda di hadapan bayi itu, di mata bayi itu, kira-kira direspon nggak? Bayi baru lahir, kita gini-gini nih, tangan kita di depan bayi, merespon nggak dia? Nggak merespon, Pak, karena penglihatannya belum berfungsi. Tapi kalau kita kemudian dekatkan mulut kita ke telinga bayi, lalu kita bilang sesuatu, dia respon nggak? Dia respon. Dia bisa bergerak, bisa menangis. Maka Nabi mengatakan kalau bayi lahir, maka perlu diadzankan di sebelah kanan, qamah sebelah kiri. Kenapa? Karena yang pertama kali berfungsi indera pendengaran adalah indera dari manusia adalah pendengaran. Nanti setelah 1 tahun baru mata berfungsi dari bayi. Coba Anda tanya dokter, itu kalau sudah 1 tahun mata si bayi mulai berfungsi dengan baik, atau berapa bulan, 12 bulan atau berapa bulan itu mulai berfungsi. Nah, kalau pendengarannya ini ditutup, dia bisa dengar nggak? Nggak bisa dengar. Maka Allah tutup pendengarannya, maka semua informasi kebaikan dia nggak bisa dengar. Itu bahasanya Allah luar biasa. Wa ala sammihim wa ala absarihim gishawa, dan matanya ditutup juga tuh, sehingga dia tidak akan bisa mendengar karena dia tutup dan tidak akan menerima kebenaran. Saya lanjut ya, mudah-mudahan masih ada waktu sedikit ya. Ai wa ala asma'ihim wa ala absarihim gitaun, di pendengaran mereka dan penglihatan mereka ada penutup. Wala yubsiruna huda, mereka tidak bisa melihat petunjuk. Wala yasma'una wala yafqahuna wala yaqilun, tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami, tidak bisa bermikirkan. Li'anna asma'ahum wa absaruhum ka'annaha mughattatun bihujubin kathifa, karena pendengaran mereka dan penglihatan mereka itu seolah-olah tertutup dengan tabir yang begitu tebal. Lidzalika, oleh karena itu, yarawnal haqqa fala yattabi'una, mereka melihat kebenaran tapi mereka tidak bisa mengikutinya. Wa yasma'unahu, mereka mendengar kebenaran, fala ya'aunahu, dan mereka tidak bisa memperhatikannya.
Qala Abu Hayyan mengatakan syabbaha ta'ala qulubahum li ta'abbihim 'anil haq. Allah menyerupakan hati mereka itu karena keengganan dan penolakan hati itu terhadap kebenaran. Allah menyerupakan wa asma'ahum li idrabi an sima'ida'il falak. Allah menyerupakan, membuat perumpamaan dengan pendengaran, maksudnya adalah karena pendengaran itu tertutup dari mendengar ajakan-ajakan keberuntungan. Wa absaruhum, dan Allah membuat perumpamaan dengan pandangan absar limtinaiha an talammuhi nuril hidayah, karena mereka pendengaran itu enggan untuk melihat kepada cahaya petunjuk. Bil wi'a'il makhtumi alaih, dengan satu tempat yang tertutup, al masdudi manafidu, yang celah-celahnya tertutup, al mughatta bi gisa'in yamna'u an yasilahu ma yuslihu, yang tertutup dengan satu penutup yang tidak ada atau mencegah masuknya sesuatu yang bisa memperbaiki tempat tersebut. Wa dzalika li annaha kanat ma'asihatiha wa quwwati idrakiha mamnu'atun an qubulil khair wa sima'i. Dan itu karena meskipun hati mereka sehat, pendengaran mereka sehat, dan penglihatan mereka sehat, dan indra tersebut kuat, tapi mamnu'atan an qabulil khairi wa sima'i, itu tercegah dari menerima kebaikan dan mendengarkan kebaikan, wa talammuhi nuri, dan melihat kepada cahaya. Walahum adzabun adzim, dan mereka itu yang hati mereka tertutup, pendengaran mereka tertutup, yang tidak mau menerima kebenaran, la yu'minun, itu walahum adzabun adzim, dan mereka itu nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Walahum fil akhirati adzabun syadidun la yanqati, mereka mendapatkan adab yang sangat pedih di akhirat, la yanqati, tidak akan terputus, terus menerus. Dia akan dicambuk dengan pukulan, dipukul dengan cambuk, dia akan dibakar dengan api, dan dia akan dipukul dengan siksaan-siksaan yang memang diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah ciri dari orang kafir. Cirinya adalah mereka tidak akan pernah beriman, dan mereka akan selalu melakukan perusakan-perusakan, dan itu nggak akan terputus. Oleh karena itu maka kita waspada, kita harus waspada terhadap mereka. Dan ini adalah ciri dari orang kafir, dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas ciri orang-orang munafik. Jadi Allah berikan beberapa ciri orang beriman, lalu orang kafir, dan nanti insya Allah masuk pada ciri orang munafik. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.